Siap, siap, siap. Luar biasa hebat semangat. Ya, hari ini kita akan ada dalam proses pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum ketemu dari pelajaran di siang hari ini kita ketemu terus. Sudah tiga. Saya membacakan buku juga. Di sini saya ingin membacakan yang kamu apa yang tidak pernah ditulis dan dikenal dan sudah kalau punya saya dari kami. Oke, terima kasih ketua kelas. Sekretaris, apakah semua hadir hari ini? Ketua kelas? Sekretaris? Hadir semua? Oke. Baik, di saat ini kita akan ada dalam pembelajaran tentang coding dan kecerdasan artifisial, tetapi lebih spesifiknya kepada berpikir komputasional. Nah, kalau kita berbicara tentang berpikir komputasional, berarti akan ada masalah-masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya saja kalian bisa lihat, saya tampilkan gambar. Kalian bisa lihat tidak ini? Ini apa? Antrian yang panjang. Ya. Di sini Anda dituntut untuk bagaimana mengenali masalah-masalah yang terjadi di sekitar kalian. Ini contoh ya tentang antrian panjang. Kemudian dari setiap masalah itu Anda bisa melihat ada banyak sisi dan potensi solusi yang nantinya akan dianalisis menggunakan berpikir komputasional. Ya, pemahaman kalian begini. Pasti kalian bertanya, Ibu itu apa berpikir komputasional? Kalau kita lihat kata komputasional berarti ada kaitan dengan komputer. Ya, tetapi untuk yang materi ini, saya dituntut untuk bagaimana bisa berpikir menyelesaikan suatu masalah dengan lebih baik. Jadi inti daripada berpikir komputasionalnya seperti itu. Next, kemudian kita lihat. Nah, di sini saya melakukan apresiasi dilihat dari fenomena nyata dan juga kaitannya dengan konsep komputasional. Bisa kalian lihat sini. Pernah kalian menghadapi antrian panjang di kantin? Atau misalnya saja tadi waktu jam istirahat kalian berbelanja, toh? Kemudian ada perasaan kalian ketika melihat listrik terbuang dengan sia-sia. Kemudian apakah jadwal belajar kalian kadang tidak efektif? Nah, ini contoh yang saat ini saya tampilkan untuk mengiring kalian untuk nantinya ketika kalian ada dalam diskusi kelompok, kalian bisa mampu berpikir secara komputasional untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang nanti kalian identifikasi. Ya, kalau untuk dilihat dari konsep komputasional, dia bertugas untuk memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Ini saya kasih contoh ya, antrian panjang di kantin itu masalah besar. Nah, tugas kalian berpikir menggunakan berpikir komputasional itu memecahkan masalah itu menjadi beberapa bagian. Kemudian mengidentifikasi pola dan menemukan peluang solusi. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini mengidentifikasi masalah sehari-hari yang bersifat kompleks melalui pengamatan fenomena di sekitar. Yang kedua, mendeskripsikan masalah secara jelas dan melihat berbagai sisi masalah. Dan yang ketiga, memahami bahwa berpikir
peluang solusi. Oke? Sekarang, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, logis, dan terstruktur dengan menggunakan prinsip-prinsip yang biasanya dipakai dalam ilmu komputer, tapi juga bisa dipakai dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Kemudian ada 4 langkah: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Dekomposisi itu memecahkan masalah yang besar menjadi yang kecil-kecil ya. Kemudian pengenalan pola, kita mencari kesamaan atau keteraturan. Kemudian lagi ada abstraksi, fokus pada hal penting saja dan abaikan yang tidak penting. Algoritma, kita menyusun langkah sistematik untuk solusi. Ya. Nah, untuk penerapan kehidupan sehari-hari, contoh tadi antrian panjang. Tadi kan digambarkan, slide itu saya tampilkan antrian panjang ya. Dekomposisi. Ini kan kita langsung kepada 4 langkah berpikir komputasional ya. Dekomposisi dari antrian panjang itu kita bisa melihat ternyata banyak siswa yang datang secara bersamaan. Kemudian proses pesan, bayar, dan ambil makan. Kemudian lagi waktu pelayanan tiap siswa itu dia lama. Itu dekomposisi. Sedangkan kalau pola, berarti kita bisa melihat dari antrian panjang itu bahwa terjadinya antrian panjang menumpuk pada saat jam istirahat. Baik istirahat pertama atau kedua, tetap terjadi penumpukan. Jadi bahasa sehari-hari, orang berlomba-lomba ya untuk memperoleh makanan. Abstraksi, masalah utama. Berarti pelayanan lambat karena semua yang dilakukan itu hanya satu meja atau satu kasir. Kemudian algoritma ini misalnya ini lebih mengarah ke solusi. Dibuat 2 sistem jalur, pesan, bayar, ambil makanan, atau menggunakan kupon. Kalau di rumah makan, kita di rumah berarti kita pakai sistem digital, pesan ya online, pesan, makanan datang, bayar. Oke? Oke. Kemudian contohnya juga ada listrik terbuang sia-sia, kalian bisa baca. Kemudian ada jadwal belajar yang tidak efektif. Oke, kalian bisa lihat ini. Ini contoh yang nanti mengarahkan kalian nanti ada dalam diskusi kelompok. Ya. Oke, sekarang kita akan ada dalam masalah sehari-hari yang ada di sekitar kalian, yang kalian temukan ataupun yang kalian hadapi. Saya kasih contoh untuk membantu kalian di sini mengatur keuangan uang saku. Ini gambar ini misalnya, ini kan gambar kan terpampang jelas bahwa ada seorang ibu memberikan uang kepada anaknya, bagaimana dia belajar untuk mengatur keuangan. Kemudian nanti ada contohnya lain adalah mencari buku di perpustakaan, kemudian mengurangi sampah plastik, kemudian menentukan rute ke sekolah, dan mempersiapkan presentasi sekolah. Nah, itu contoh. Ya, nantinya kalian harus pada saat diskusi kelompok, kalian nanti bertugas untuk masalah ini. Kalian memakai berpikir komputasional yang tadi, dekomposisi, pola, abstraksi, sama algoritma. Ya, baik. Sekarang ini kalian harus selesai dari masalah yang ada ini. Kalian nanti dibuat kelompok, 4 kelompok seperti tempat duduk yang ada ini saja. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, kalian sama-sama berdiskusi untuk membentuk sama-sama berdiskusi untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di
Saya baru tahu. Bisa tidak? Oke, baik. Boleh, sekarang kalian sama-sama duduk berkelompok. Ini mana yang di sana? Sama-sama muslim, ibu bagikan kertas ya. Nah ini kertas ini kalian pakai untuk nanti kalian udah dikasih dua atau tiga masalah yang nantinya kalian pakai. Di situ nanti kalian tulis masalahnya apa, kemudian kalian dekomposisi, kalian uraikan masalah itu di dalam dekomposisi, pola, abstraksi, sama algoritma. Ya, kemudian masalah yang kalian angkat, kalian harus melihat bahwa ketika kalian mengangkat masalah itu, kalian bisa berpikir apa yang terjadi sehingga masalah itu dia ada. Nah, kemudian ketika masalah itu timbul, siapa yang kena dampaknya? Siapa kena dampaknya? Kemudian nanti apa konsekuensi jangka panjang sama jangka pendek? Ya, Ibu jelaskan gini. Kasih contoh ya. Contoh lebih konkret. Mengatur keuangan saku. Apa yang terjadi jikalau salah mengatur keuangan? Apa yang terjadi jika salah mengatur keuangan? Ada yang tahu? Ya, Julio? Kerugian Ibu. Kerugian. Ada lagi yang mau menjawab? Selesai selain Julio? Ya, Akan susah ke depannya Ibu. akan susah ke depannya. Apalagi? Berhutang tidak? Kalau salah mengatur keuangan berarti berhutang toh? Nah, yang kena dampaknya siapa? Diri kita sendiri. Ya, seperti itu. Lalu untuk jangka panjang sama jangka pendek, bisa tidak? Dari kalian menganalisa dari masalah ini mengatur keuangan uang saku. Apa konsekuensi jangka pendek dan apa konsekuensi jangka panjang? Jangka pendek berarti kalau misalnya saja salah mengatur keuangan, berarti hari ini ada uang tidak? Punya uang tidak kalau memang salah mengatur keuangan? Tidak, saya bilang tidak. Oke, kalau jangka panjang? Yang sudah saya tadi katakan, jangka panjang berarti kita akan berhutang, itu jangka panjangnya. Karena salah mengatur keuangan, itu contoh. Ya, baik. Sekarang kalian punya tugas untuk menulis masalah pribadi atau masalah yang sering kalian temukan di mana saja. Di dalam kelas juga ada masalah. Kalau kalian bisa jeli untuk melihat, pasti ada masalah yang tinggal kalian angkat secara bersama-sama. Oke, saya berikan waktu 10 menit untuk kalian mendiskusikan masalah apa yang akan kalian angkat. Lalu kemudian kalian nantinya memakai pola dekomposisi, pola, abstraksi sama algoritma. Silakan, saya berikan waktu 10 menit untuk kalian sama-sama. Ya, untuk ketua kelompok, ini kelompok 1, nanti ketuanya Fardo, kelompok 2 Serafin, kelompok 3 Alvaro, dan kelompok 4 Julio. Silakan.
tugas. Kenapa Pipin tidak mengerjakan tugas? Nah, itu pasti dicari penyebabnya. Harus dipahami sungguh bahwa dekomposisi itu dia berbeda dengan penyebab. Memang punya arti yang sama, tujuannya sama, tetapi berbeda. Seperti ini. Dekomposisi kan berarti memecahkan masalah yang besar menjadi yang lebih kecil. Kalau penyebabnya berarti langsung kita fokus kepada penyebab sumbernya dari satu masalah. Nah, sekarang kalian bertugas mengidentifikasi 2 sampai 3 saja ya. 2 sampai 3 masalah yang kalian angkat. Lalu pada akhirnya nanti kalian ada dalam peta masalah kelas yang nanti Ibu mau membagikan sticky note. Ibu mau membagikan sticky note untuk kalian buat perwakilannya, nanti ada perwakilan. Jadi masalah yang kalian angkat kalian tulis di kertas sticky note, lalu kalian tempelkan di papan. Baik. Silakan, saya kasih waktu 10 menit mulai dari sekarang, mulai kerja. Sudah temukan masalahnya? Masalahnya apa saja? Hasil? Sudah kerja sama. Yang ini sudah? Oke, silakan tulis. Terus di kertas ini. Bisa? Boleh. Kenapa? Oh, bagi tugas. Ya, boleh. Yang ini sudah? Jadi ketika kalian mengidentifikasi atau kalian menemukan masalah-masalah yang terjadi di sekitar kalian, nantinya kalian harus mengelompokkan masalah itu berdasarkan prioritas dan dampak. Kenapa? Kenapa? Hah? Iya dong nanti kan? Tidak, maksudnya begini. Hasil pekerjaan kalian ini bukan kalian presentasikan, Pak, tetapi nanti itu bagikan sticky note, lalu kita akan ada kalian diminta untuk tempelkan sticky note itu pada peta masalah kelas seperti itu. Tapi kalau kalian mau berkreasi untuk presentasi juga tidak masalah. Tapi intinya nanti kita akan ada kita buat peta masalah kelas. Lalu pada akhirnya kita akan saling berbagi masalah, sharing, atau kita mau ada masuk dalam sesi refleksi untuk kita sama-sama berbagi. Kenapa? Hah? Ya tadi kan saya sudah jelaskan, nanti akan ada sticky note yang bagikan, lalu kalian tulis. Ada 5 sticky note yang berbeda warna, atau kalian tulis masalahnya apa, dekomposisinya apa, polanya apa, abstraksinya apa, dan kemudian terakhir itu algoritma. Sekarang ini.
polanya yang pola dari ini, dari masalah yang diangkat. Ini bisa diganti dengan kerusakan. Nanti sama-sama kita lihat ya. Sama-sama kita membahas kalian punya hasil temuan masalah yang kalian temukan di sekitar. Jadi contoh seperti ini mengarahkan kalian untuk kalian mengidentifikasi masalah yang ada di sekitar kalian, kemudian kalian memakai 4 langkah berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Kelompok 2 sudah? Coba periksa. Coba kelompok 3 koreksi yang itu masalah kerusakan laut. Berdasarkan contoh sana dekomposisi. Kalau antrian panjang dikasih, bisa kalian bayangkan banyak siswa yang datang secara bersamaan, banyak pembeli yang datang secara bersamaan. Contoh. Kemudian proses pesan, bayar, ambil makanan. Itu dekomposisinya. Kemudian waktu pelayanan yang lama dari setiap orang. Nah, begitu pun dengan kerusakan laut. Terus, oke, bisa. Boleh ganti bahasanya? Jadi, kalian menentukan pola ini. Pola diambil dari dekomposisi ini yang kalian buat. Bisa kalian lihat kan? Pola dari antrian panjang, antrian menumpuk saat jam istirahat. Itu antrian panjang. Jadi begini, Ibu mau tekankan bahwa ketika sebuah masalah itu kita memakai 4 langkah berpikir komputasional, dekomposisi, kemudian pola, kemudian abstraksi, dan juga algoritma, itu dia berstruktur. Nah, dia berstruktur. Jadi ada satu tahunnya. Dekomposisi berkaitan dengan pola, pola berkaitan dengan abstraksi, abstraksi berkaitan dengan algoritma. Jadi dia tidak bisa dipisahkan. Oke, sudah? Baik. Tanpa membuang waktu, mungkin ada yang ingin menyampaikan hasil diskusinya sebelum kita ada dalam peta masalah. Saya bagi ya. Ini 5. Kalian punya masalah di sini satu saja kalau begitu. Masalah
Ya, baik. Oke, untuk menghargai hasil pekerjaan kalian, silakan berikan aplaus untuk diri sendiri. Ya, mari kita sama-sama ya, mulai dengan hasil pekerjaan kalian. Ini kan masalah. Ada 4 masalah yang kalian angkat mewakili 4 kelompok. Yang pertama itu mencari rute sekolah. Kelompok mana? Kelompok 1 ya? Mencari rute sekolah. Dan ada komposisinya itu berangkat dari rumah ke sekolah, kemudian memilih transportasi, kemudian tentukan rute sampai ke sekolah. Kalau di sini kan pasti rutenya lurus ya. Tapi kalau semuanya kita di Kota Ambon, pasti satu tinggal di Galala, satunya tinggal di mana, otomatis kan rutenya dia berbeda, ya. Kemudian pola. Di sini pola dengan rute dengan macet biasanya memakan waktu lebih lama. Berbeda dengan rute dengan tidak ada kemacetan, otomatis akan lancar, toh perjalanan yang ditempuh akan lancar. Kemudian abstraksi, fokus pada jarak dan waktu tempuh. Oke, abaikan detail seperti warna gedung di jalan. Ini kelompok 1 ya, ya. Kemudian algoritmanya, cek Google Maps. Jadi solusi dari permasalahan itu menggunakan Google Maps. Kemudian pilih jalur tercepat, siapkan ongkos atau BBM, atau berangkat lebih awal 10 menit dari waktu yang telah ditentukan, waktu masuk sekolah ya. Kemudian kelompok 2 membersihkan kamar, dekomposisinya mengangkat barang, menyapu, mengepel, merapikan tempat tidur. Kemudian nanti ada pola kamar rapi lebih mudah dicapai jika membersihkan sedikit demi sedikit tiap hari. Kemudian fokus pada kebersihan utama, lantai, meja, kasur. Algoritmanya sapu lantai, pel dengan cairan pembersih, dan rapikan kasur. Oke, berarti dari cara kalian mengidentifikasi masalah, kemudian menghubungkannya dengan cara berpikir komputasional, Ibu bisa melihat bahwa kalian sudah bisa memahami bagaimana cara pola pikir komputasionalnya seperti apa. Jadi ketika masalah datang dengan pola pikir komputasional, berarti kalian sudah bisa memilah mana yang dekomposisi, mana pola, mana abstraksi, dan mana algoritma. Nah, seperti
Apalagi? Apa yang komposisinya? Mie. Cara memasak mie. Air. Apa Julia ulang? Terus? Wali, kompor, Apalagi? air, Apalagi? Itu saja? Ini komposisinya? dan sendok. Sendok, alat makan dong, piring atau mangkok. Kalau kolam? Kalau kolam? Mie dimasak, lalu diangkat. Ada yang lain? Kan saya sudah bikin contoh tadi. Lalu saya memberi satu lagi contoh, maka bisa cara memasak mie. Kan gampang. Kalau hari-hari kan pasti bakar kompor, toh? Nah, air sampai airnya, ya. Kemudian mie. Kalau mie goreng berarti dia punya bumbunya Dipisah. Nah, ya. Jadi dari rangkaian itu, kalian sudah bisa bilang mana yang masuk di komposisi, mana yang masuk pola, mana yang masuk abstraksi, dan mana algoritma. Algoritmanya berarti solusinya. Bisa kan? Akan sudah? Sudah apa? Ya saya tadi sudah apa? Nah, boleh satu orang jelaskan tentang cara memasak mie? Kan berdasarkan contoh. Tadi kan sudah dikasih contoh banyak isu. Toh? Oke.
Itu proses memasak ya, sudah masuk dalam dekomposisi. Sekarang pola. Kalau pola, Baik Bu, ya dipastikan mie matang Ibu. betul. Pastikan mie itu harus masak. Betul. Ada lagi jawaban yang lain? Sering jawaban dulu yuk. Ada lagi? Jawaban selain yang diberikan oleh Julio? Kan kalau kita lihat mie itu kan ada digoreng. Penyajiannya sama tidak? Tidak. Kenapa beda? Satu-satu. Serapin? Mie goreng disaring. Kalau mie kuah? Seperti apa? Dia masuk pola tidak? Masuk pola. Sekarang abstraksi. Kalau abstraksi, Matikan kompor Ibu. mematikan kompor. Permasalahannya tadi apa? Permasalahan tadi kan masak mie. Abstraksinya? Permasalahan tadi yang diangkat kan memasak mie. Abstraksinya? Abstraksi. Belum sampai di situ. Belum sampai di situ. Hah? Cukup ada bahan utama. Bahan utamanya apa? Mie. Oke. Lebih mengarah ke situ ada lagi yang lain? Selain nyalakan kompor apa lagi? Kan tadi langkah-langkah tuh. Air secukupnya. Ya, apa lagi? Apa lagi? Pastikan bisa campur dengan rata. Betul. Pastikan mie tercampur dengan rata. Itu abstraksi. Pastikan mie harus matang dengan sempurna. Seperti itu. Kalau algoritma? Ya, silakan Pak. Pastikan Ibu matikan kompor saat selesai memasak. Itu saja? Ada lagi? Ada lagi? Hanya itu? Ketika kalian menjawab, kalian harus kembali ke masalahnya tadi. Cara memasak mie. Berarti solusinya kan setiap permasalahan yang diangkat itu dia punya dekomposisi beda, pola beda, abstraksi beda, algoritmanya juga beda. Begitupun dengan cara memasak mie. Nah, kalau untuk algoritma cara memasak mie, dia merangkum dari dekomposisi sampai di algoritma. Jadi menyiapkan panci, air, semua itu. Jadi algoritma itu dia punya solusinya itu langkah-langkah. Mulai dari langkah awal sampai saatnya untuk makan. Ya. Nah, seperti itu. Paham tidak ini? Paham ya, cuma 1-2 orang saja yang bisa membantu menjawab permasalahan yang sudah dibahas.
yang lain. Rencana, tapi bukan berarti kita tidak semangat dalam belajar ya. Ya, Ibu. Oke. Oke, tadi saya sudah kasih contoh satu. Ada lagi yang mau memberikan contoh? Berarti saya pastikan bahwa hari ini kita belajar mengidentifikasi masalah atau menemukan masalah yang ada di sekitar kita dikaitkan dengan berpikir komputasional. Anda semua sudah bisa mengerti, memahami, meskipun memang tidak semudah yang kita bayangkan ya. Ya, Ibu. Membutuhkan proses. Jadi ini otak kita ini bukan otak komputer. Ini kita manusia yang harus memikirkan pola pikirnya yang kita harus memikirkan dekomposisi, pola abstraksi, sama algoritma yang tidak sama dengan komputer. Kita dituntut untuk bisa berpikir komputasional, artinya lebih mengarah ke situ. Oke, sekarang kita lanjut kepada ada dua pertanyaan refleksi yang akan kita bahas. Saya kasih waktu 5 menit untuk kalian tulis di kertas saja. Masing-masing ya. Apa masalah yang sering kita lihat, tapi biasanya kita abaikan? Jawaban singkat, padat, dan jelas saja. Kemudian bagaimana perasaanmu setelah mencoba melihat masalah dengan cara baru ini? Cara baru ini artinya cara berpikir komputasional. Silakan, 5 menit. Atau per kelompok saja supaya memudahkan. Silakan. Bonus bikin note lagi? Ya, Ibu. Silakan. Apa masalah yang sering kita lihat tapi biasanya kita abaikan? Tidak usah kalian jelaskan panjang-panjang. Tidak usah kalian jelaskan panjang-panjang. Cukup kalian tulis 1 atau 2 kali kata saja yang menggambarkan bahwa masalah yang sering kalian lihat tapi kalian abaikan. Misalnya saja, kalau saya menemukan satu masalah tapi saya abaikan. Ketika siswa belum pakai sendal ke sekolah, itu masalah, tapi saya abaikan saja. Itu contoh. Itu contoh. Jadi tidak usah jelaskan panjang-panjang. Cukup kalian tulis 2 kata saja atau 1 kata yang menggambarkan masalah yang kalian hadapi. Atau 3 kata yang menggambarkan 1 kalimat. Silakan. Ya. Kenapa? Ya seharusnya betul. Jadi ketika kalian misalnya saja di dalam kelas ini kan ada masalah. Nah, kalian identifikasi masalah itu, kemudian nantinya kalian tulis di sini masalah apa yang kalian abaikan. Artinya ini sebuah bukti. Nah, tadi saya kasih contoh ya. Saya menemukan siswa datang ke sekolah menggunakan sendal, tapi saya anggap itu tidak penting, saya abaikan. Nah, contohnya seperti itu. Seharusnya kalian harus dengan gambar, tetapi mempersingkat waktu, saya minta nanti saja cerita singkat, atau kalian tulis dia punya masalah saja, tidak perlu diceritakan, tulis di sticky note saja, lalu kalian tempelkan di papan.
diabaikan. Berarti tidak ada rasa kepedulian. Toh, biarkan saja. Nah, itu contoh seperti itu. Ada lagi kelompok yang lain? Kelompok 3 mungkin bisa. Kelompok 4, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Baca saja di buku. Tidak ada sanggahan, tidak ada koreksi, tidak ada kelompok 3. Silakan. Masalah kelompok 1. Yang lain perhatikan. Masalah yang ditemukan oleh kelompok 1 apa? 1. Waktu belajar yang perempuan sia-sia. Waktu belajar yang dia terus. 2. Perasaan kami tidak baik karena merasa rusak. Itu masalah yang diangkat namun diabaikan. Oke. Kelompok 1 punya apa tadi itu? Waktu belajar yang terbuang sia-sia tapi diabaikan oleh kelompok 1. Karena kelompok 1 lebih senang tidak belajar. Atau bagaimana? Kemudian perasaan kami tidak baik karena merasa rugi. Oh, oke. Kelompok 3, 4. Silakan kamu 4. Terima kasih atas kesabarannya. Memudahkan buat saya tidak akan mengajarkan sebagai kelompok kamu. Tahu masalah yang jadi kita lihat, tapi biasanya kita abaikan masalah sampai diabaikan dan tidak dibuang pada tempatnya. Bagaimana perhatianmu setelah mencoba melihat masalah yang baru ini? Oh iya betul ya. Kamu itu benar. Terus Kita mempunyai solusi dan kesadaran untuk mengangkat dan membuang sampah pada tempatnya. Dan terima kasih. oke. Kelompok 4 punya tadi apa? Sampah ya. Membuang sampah pada tempatnya. Perasaan setelah mencoba melihat masalah. Mempunyai solusi dan kesadaran untuk mengangkat dan membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Jadi begini, ketika kalian mengangkat masalah, ketika kalian temukan masalah, perhatikan sini, ketika kalian temukan masalah, namun kalian abaikan, lalu kemudian bagaimana perasaan kalian? Tadi bagi dasarnya kelompok 1 ini langsung dengan perasaannya. Oke, jadi misalnya dari kelompok 1 ini waktu belajar dan terbuang sia-sia. Jadi mereka mengekspresikan perasaannya bahwa mereka akan merasa rugi, merasa perasaan tidak enak karena merasa rugi tidak bisa belajar. Dilihat memakai kacamata berpikir komputasional. Kelompok 2 grupnya, yang 2, bagaimana perasaanmu setelah mencoba melihat masalah dengan cara baru? Cara baru ini berpikir komputasional. Jadi melihat sebuah masalah menggunakan berpikir komputasional. Kalau kelompok 4 sudah, kelompok 3 saya belum dengar, silakan. Pembulian di lingkungan sekolah. Apa? Pembulian. Oh, pembulian di lingkungan sekolah. Perasaannya bagaimana? Kalau terjadi, jadi ketika seseorang dia membuli temannya, teman yang lain mengabaikan. Nah, perasaan teman yang tadi melihat itu bagaimana?
Ya ada di sekitar kalian, misalnya saja kalian berjalan lalu kalian lihat hal-hal yang itu bisa menimbulkan masalah, itu kalian bisa angkat sebagai tugas. Kemudian catat masalah yang muncul dan pikirkan kemungkinan solusinya dengan berpikir komputasional. Jadi masalah itu yang dihubungkan dengan cara berpikir komputasional. Ya. Nanti minggu depan saya akan tagih tugasnya. Oke? Kemudian ada permainan yang saya kan semua pakai sendiri. Hijau, kunci, sama. Oke, perhatikan sini. Jika saya menunjukkan warna hijau, berarti kalian harus tepuk tangan satu kali. Jika saya menunjukkan warna kuning, ini kuning ya, berarti kalian harus menunjuk kepala satu kali. Jika saya menunjukkan warna merah muda, berarti kalian harus mencentik jari. Kemudian kalau saya mengangkat warna ini, berarti kalian harus melompat satu kali. Bisa? Ayo, mari kita bermain. Mari kita bermain. Jangan lupa ya. Oke. Ini warna ini apa tadi? Nah, ini. Ini permainannya bentuk pola berulang, menunjukkan bahwa itu simbol berpikir komputasional, ya. Dan itu baik. Untuk mengakhiri, silakan dipersilakan dulu kembali. Untuk mengakhiri kegiatan kita di hari ini, untuk mengakhiri kegiatan kita di hari ini, saya mengundang mempersilakan sekretaris untuk membawakan kita dalam doa penutup. Teman-teman, saya terus sebelum kita mengakhiri pelajaran saat ini kita berdoa berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, karena pelajaran saat ini telah berakhir Tuhan. Biarlah materi yang diberikan ini bisa menjadi bekal untuk masa depan kami ke depannya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, selamat